Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau menjelaskan materi tentang sistem persamaan linear tiga variabel. Oke, kita mulai aja ya. Jangan stop videonya. Oke, sistem persamaan linear tiga variabel. Sebelumnya ada yang tahu apa itu sistem persamaan linear tiga variabel? Kalau belum tahu, saya akan memperjelas definisi dari sistem persamaan linear tiga variabel tersebut. Sistem persamaan linear tiga variabel merupakan bentuk perluasan dari sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDF, yang mana pada sistem persamaan linear tiga variabel terdiri dari tiga persamaan yang masing-masing persamaan memiliki tiga variabel, yaitu X, Y, dan Z. Oke, selanjutnya, dengan begitu, bentuk umum dari sistem persamaan linear tiga variabel dalam X, Y, dan Z dapat dituliskan sebagai berikut. Seperti pada layar ya, AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Untuk A, B, C itu adalah koefisien, untuk D itu sebagai konstanta, dan X, Y, Z itu sebagai variabel. Oke, kesimpulannya apa sih? Nah, di sini ada kesimpulan yang saya eh, dapat disimpulkan bahwa jadi ciri persamaan linear tiga variabel adalah menggunakan tanda sama dengan. Nah, yang terdiri dari tiga variabel dan variabel itu berpangkat satu. Nih contohnya 3x. Variabelnya nggak pangkat 2 ya. Jadi emang untuk variabel yang berpangkat satu, 3x ditambah 2y ditambah z. Nah, ada y, ada x, ada y, ada z. Berarti ada tiga variabel ya. Pangkatnya juga satu sama dengan 8. Nah, ciri persamaan linear itu pakai sama dengan. Apabila persamaan tersebut digabungkan dalam suatu sistem, maka sistem itulah yang disebut dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Untuk contohnya bisa dilihat di layar, saya sebutkan X tambah 3Y dikurang Z sama dengan 6, X tambah Y dikurang 3Z sama dengan negatif 2, 2Z dikurang Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5. Nah, untuk cara penyelesaiannya itu ada tiga metode. Yang pertama, metode eliminasi, substitusi, dan metode gabungan. Gabungan itu apa? Metode gabungan itu yaitu yang digabungkan. Metode eliminasi sama substitusi itu namanya metode gabungan. Nah, kita masuk ke kasus 1 atau contoh pertama nih. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tiga variabel di bawah ini. Udah ada kan persamaannya? X tambah 3Y dikurang Z sama dengan 6, X tambah Y kurang 3Z sama dengan negatif 2, 2X dikurang Y tambah 2Z sama dengan negatif 5. Untuk penyelesaiannya, kita beri nama dulu semua persamaan. Untuk yang pertama persamaan 1, untuk yang kedua persamaan kedua, untuk yang ketiga persamaan ketiga. Pertama langkahnya kita harus mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Kenapa harus dieliminasi persamaan 1 sama 2? Karena dilihat dari sini, variabel yang sama. Kita bisa mengeliminasi variabel yang sama, X dan X. Nah, kita eliminasi, kita kurangkan, X dengan X akan habis, berarti tereliminasi. Sisanya 3 dikurang 1, 2Y. Negatif 1 dikurang negatif 3, berarti negatif 2. Sama dengan 8. Nah, ini sudah termasuk persamaan keempat. Setelah kita menemukan persamaan keempat, langkah selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Kenapa persamaan 1 dan 3? Kita eliminasi variabel yang kayak pertama, variabel X. Variabel X yang di atasnya ini X, yang di bawahnya ada 2. Berarti yang persamaan atas dikalikan 2 biar sama jumlah variabelnya. Untuk yang bawah kita kalikan 1. Kita operasikan X kali 2, 2X. 3 kali 2, 6Y. Untuk negatif 1 dikali 2, negatif 2Z. Untuk 6 kali 2 sama dengan 12. Kita operasikan, dikurangkan agar variabel X-nya hilang. Tersisa 6 dikurang negatif 1. Berarti sama aja 6 ditambah 1 sama dengan 7Y. Negatif 2 dikurang positif 2, berarti negatif 4Z sama dengan ini kita kurangkan, berarti ditambah ya, 12 ditambah 5.
17. Nah, kita dapat persamaan kelima. Setelah itu diapakan lagi? Kita ke langkah berikutnya, kita eliminasi persamaan keempat dan persamaan kelima yang mempunyai sama-sama dua variabel, Y dan Z. Nah, kita eliminasikan untuk eliminasi yang Z. Nah, kita eliminasi yang Z. Untuk yang di atas kita samakan koefisiennya seperti yang di bawah. Dikalikan 2 yang untuk yang di atas, untuk yang di bawah dikalikan 1. Semuanya dikalikan 2 kali 2, 4Y. 2 kali 2 lagi 4Z. 8 kali 2, 16. Karena ini dikali 1, sama aja ya, 7Y dikurang 4Z sama dengan 17. Kita eliminasikan. Kenapa Kak? Ini kok ditambah? Tadi kan dikurang. Nah, kita lihat tanda depan koefisiennya. Yang atas positif, yang bawah negatif. Nah, berarti biar hilang, kita tambah. Biar hilang, biar mengeliminasikan variabel Z, kita tambah. Karena untuk tanda depannya itu berbeda. Kalau ini tanda depannya sama, misalnya positif-positif atau negatif-negatif, ininya berarti negatif kayak gitu. Ini habis ya untuk mengeliminasi yang Z. Tersisa 4 tambah 7, 11Y. 16 tambah 17, 33. Maka Y tinggal 33 ini dibagi 11. Hasilnya 3. Ketemu nih Y-nya 3 teman-teman. Nah, selanjutnya digimanakan? Nah, substitusikan lagi. Kita sudah mendapat nilai Y. Substitusikan kemana Kak? Kita substitusikan ke variabel yang ada dua variabelnya. Boleh persamaan keempat atau persamaan kelima. Kita lihat angka yang lebih mudah aja di persamaan 4 ya. Kita masukkan ke persamaan 4. 2Y ditambah 2Z sama dengan 8. Y-nya substitusikan 3. 2 kali 3 ditambah 2Z sama dengan 8. 2 kali 3, 6 ditambah 2Z sama dengan 8. 2Z, 8 dikurang 6. Kedua ruas dikurang 6. Kalau ini dikurang 6 kan jadi habis ya. Nah, 8 kurang 6 jadi 2. 2Z sama dengan 2. Maka Z 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, sudah ketemu. Y-nya sudah ketemu. Z-nya sudah ketemu. Berarti tinggal variabel X yang belum ketemu nih teman-teman. Kita cari. Untuk yang langkah selanjutnya, substitusikan yang tadi nilai Y dan nilai Z ke persamaan 1. Untuk kenapa harus ke persamaan 1? Kenapa nggak ketiga atau kedua? Bisa, cuman kita lihat angka yang lebih mudah saja. Kita pakai persamaan yang ke 1. Substitusikan nilai Y dan Z-nya. X-nya belum ada, untuk Y-nya tadi 3, untuk Z-nya adalah 1. Substitusikan. Operasikan ke bawah, 3 kali 3, 9. Dikurang 1, 8. X sama dengan, kedua ruas dikurang 8 ya. 6 dikurang 8, maka X sama dengan negatif 2. Sudah ketemu hasil dari semua variabel. X-nya itu negatif 2, Y-nya 3, dan Z-nya 1. Maka kesimpulannya, sehingga himpunan penyelesaian adalah X, Y, Z sama dengan negatif 2, negatif 3, dan negatif 1. Misalnya ada pertanyaan nih tentang kalau misalnya soalnya soal cerita kayak gimana. Nah, selanjutnya kita jelaskan nih untuk soal cerita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Langkah penyelesaiannya itu ada 4. Yang pertama, tentukan pemisalan untuk variabel yang diketahui oleh soal. Nah, setelah itu tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dari model matematika yang sudah dibentuk. Yang keempat, menyimpulkan pemecahan masalahnya. Oke, contoh soal ceritanya kayak gini. Ani nih pergi ke toko buku dan membeli 2 buah buku, 3 pena dan 1 pensil, harganya 15.000. Kemudian Budi juga pergi ke toko yang sama, dia cuma membeli 3 buku dan 1 pena. Dia mengeluarkan uang sebanyak 14.000. Citra datang juga ke toko yang sama dengan membeli 2 buku, 1 pena dan 1 pensil, seharga 11.000. Nah, kemudian Desi ingin datang ke toko yang sama dan akan membeli 1 buku, 1 pena, dan 1 pensil. Berapa uang sih yang harus dibayar oleh Desi ke toko tersebut?
Cara penyelesaiannya gampang banget, kan awalnya kita harus bikin, variabel, kita bikin variabel, untuk buku variabel A, pena variabel B, untuk pensilnya variabel C. Tadi yang pertama Ani ingin membeli, 2 buku, 3 pena, dan 1 pensil, seharga 15.000. Ini model matematikanya ya kita buat. Untuk yang Budi, dia ingin membeli 3 buku dan 1 pena dengan harga 14.000. Kita namakan persamaan kedua. Untuk Citra, dia membeli 2 buku, 1 pena dan 1 pensil dengan harga 11.000. Kita namakan sebagai persamaan ketiga. Untuk yang Desi nih, teman-teman, untuk yang Desi, tadi dia ingin beli 1 buku, 1 pena, dan 1 pensil. Tapi dia harus ngeluarin uang berapa ya? Nah, ini termasuk soal sistem persamaan linear 3 variabel. Caranya gimana? Sama kayak yang tadi, kita eliminasi persamaan satu dan persamaan ketiga. Kenapa persamaan satu sama ketiga? Karena keduanya memiliki 3 variabel. Dan keduanya bisa dieliminasi. Untuk yang A sama A kita eliminasi bisa, untuk yang C sama C kita eliminasi bisa. Kita kurangkan, ini habis, C-nya juga habis, habis. Sisanya 3 dikurang 1, 2 sama dengan 15.000 kurang 11.000, 4.000, maka B-nya 4.000 dibagi 2 sebesar Rp2.000. Sudah ketemu nih harga pensil, B tuh harga pena ya. Harga penanya tuh 2.000. Nah, setelah itu kita cari substitusikan ya, nilai B tadi, nilai pena tadi ke persamaan kedua. Kenapa ke persamaan 2 teh? Nah, kita lihat variabelnya juga nih, variabel ini A sama B. Kan diketahuinya baru B nih, kita pakai yang variabelnya ada 2 saja. 3A tambah B sama dengan 14.000. 3A ditambah B-nya tadi nilainya 2.000 sama dengan 14.000. Nah, 3A sama dengan kedua ruas dikurangi 2. 14.000 dikurang 2.000 sama dengan 12.000. Untuk 3A sama dengan 12.000, maka A 12.000 bagi 3 berapa? 4.000. Nah, sudah diketahui nilai B-nya 2.000, nilai A-nya 4.000, atau harga pena sebesar 2.000, harga buku satunya sebesar 4.000. Yang belum kita temuin itu harga pensil. Nah, udah ketemu kan nilai buku sama nilai penanya, kita masukkan, substitusikan ke persamaan ke-3 atau 1 boleh. Kita masukkan ke persamaan 3 aja karena sepertinya angkanya lebih mudah. Kita substitusikan 2A tambah B tambah C sama dengan 11.000. A-nya tadi 4.000, B-nya 2.000, C-nya belum diketahui. Ininya 11.000. 2 kali 4, 8. 2.008 tambah 2, 10.000 tambah C sama dengan 11.000, maka C sama dengan kedua ruas dikurangi 10.000. Nah, 11.000 dikurang 10.000, karena ini dikurang 10.000 jadi habis, maka ini tinggal sisa C saja. Sama dengan 11.000 kurang 10.000, maka C itu adalah 1.000. Nah, sudah diketahui nih nilai-nilainya. Harga buku 4.000, harga penanya 2.000, harga pensilnya sebesar Rp1.000. Nah, kesimpulannya, Desi tadi kan ingin membeli satu buku, satu pena, dan satu pensil. 4.000, tadi nilai buku, harga bukunya kan 4.000 ya, sudah dicari. Untuk nilai penanya harganya 2.000 kan, untuk nilai pensilnya sebesar Rp1.000. Kita tambahkan semua. 4.000 tambah 2.000 tambah 1.000 sebesar Rp7.000. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi mudah banget buat mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga videonya dapat diterima dengan baik dan dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.